Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, jadi Waalaikumsalam siang, Pak. ya, jadi pada siang hari ini kita akan eh, mulai perkuliahan robotika. Di sini kita akan membahas tentang mekanika dan elektrikal pada sistem robot. Mungkin saya minta kalian itu untuk coba open cam ya, biar saya nggak terkesan ngomong sendiri. Like open cam, like. Mohon bantuannya. Nah, oke. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem mekanik dan elektrik pada robot. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan model dasar kinematika pada robot statik dan mobile. Jadi nanti kita akan membahas apa saja sih yang diperlukan dalam menyusun atau merancang sebuah robot dari sisi mekanik dan sisi elektrik. Dan kemudian kita akan membuat model atau mengetahui konsep dasar dari kinematika pada robot statik dan mobile. Nah, ini untuk referensinya masih sama ya, model robotik, robotik sama robotic manipulation. Jadi, apa itu sistem robot? Ada yang bisa bantu? Apa itu sistem robot? Mungkin Mas Zikri, coba apa itu sistem robot, Mas? Mas Zikri Arif Fadilah, coba Mas. Apa itu sistem robot? Sistem robot itu Kita diskusi. kombinasi itu, Pak, teknologi, Pak, sama elektronika sama robotika gitu, Pak. Ya. Oke, ada yang lain? Jawaban yang lain? Coba Mas Gusti Firmansyah. Apa Mas sistem robot, Mas? Eh, jadi kayak yang dijelasin sama Zikri tadi, Pak. Mungkin Mm-mm. yaitu terkait penggabungan sensor-sensor dan aktuator. Mm-mm. Baik, jadi apa itu sistem robot? Sistem robot itu adalah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas otomatisasi yang biasa dilakukan oleh manusia. Jadi fungsi dari robot itu memang tugasnya adalah bagaimana robot ini meniru manusia kan. Jadi kita perlu membuat sebuah sistem. Bagaimana cara membuat sebuah sistem yang bisa meniru gerakan-gerakan manusia atau pekerjaan manusia. Nah, aplikasi dari robot ini biasanya kita jumpai di bidang manufaktur, medis, militer, rumah tangga, dan lainnya. Mungkin ada yang tahu contoh robot yang pekerjaannya itu menyerupai manusia yang ada di rumah tangga. Mungkin udah sangat terkenal ya. Apa coba? Robot apa? Robot pembersih lantai. Nah, ya, betul. Robot pembersih atau vakum robot itu sering kita jumpai ya. Dan harganya lumayan dengan harga yang relatif ya sedang lah, menengah lah ya. Kita bisa mendapatkan robot yang bisa membantu membersihkan lantai. Daripada kita membayar mungkin pembantu rumah tangga, mungkin itu bisa membantu kita untuk membersihkan ruangan. Dan itu sangat membantu ya, karena biasanya kita tidak telaten istilahnya itu untuk membersihkan rumah. Kemudian untuk di bidang medis kira-kira apa? Mungkin ada yang tahu yang sekarang kita lagi sangat berkembang di bidang medis. Robot apa?
Robot untuk bidang medis. Kira-kira aplikasinya apa? Robot yang Robot nganterin yang obat, Pak. Ya, salah satunya. Ada lagi yang lain? robot yang Robot. bisa operasi, Pak, operasi dari jauh. Nah, betul. Operasi. Jadi sekarang lagi di Indonesia itu, sekarang Kementerian Kesehatan itu lagi mengembangkan robot eh, telemedis ya. Jadi bagaimana caranya supaya robot itu bisa melakukan operasi dari jarak jauh. Jadi si dokter ahlinya itu tidak dalam satu daerah. Kemarin waktu saya di Jogja itu lagi dikembangkan robot medis itu dengan dokter ahlinya dari Surabaya, kemudian untuk mengoperasi ginjal seseorang di Jogja dan ternyata dengan jarak yang lumayan jauh ternyata bisa dilakukan sehingga dengan adanya robot ini kita bisa menyelamatkan manusia yang istilahnya itu di daerah pedalaman dengan dokter ahli yang ada di kota. Dengan kombinasi ini dengan adanya robot dan teknologi ini sangat-sangat membantu manusia yang mungkin lagi sakit parah ya di daerah terpencil kayak gitu. Eh, dan dokter yang menangani bisa melakukan operasi dari jarak jauh. Dan mungkin ke depannya nanti banyak dokter-dokter ahli yang akan ditraining untuk bagaimana caranya menggunakan robot-robot ini. Dan kemungkinan itu akan terus dikembangkan di Indonesia. Mengingat Indonesia itu kan negara kepulauan ya, dan daerahnya itu terpisah pulau. Dan untuk jaringan internet kita bisa menggunakan mungkin yang stabil itu Starlink ya, langsung satelit kayak gitu. Jadi memungkinkan untuk di daerah-daerah terpencil seperti itu. Jadi sistem robot itu terdiri dari berbagai komponen yang bekerja bersama untuk mencapai fungsi yang diinginkan. Jadi kita tahu bahwa robot itu terdiri dari sensor, aktuator yang dikendalikan oleh sistem kontrol dan perangkat lunak tentu saja yang sebagai pengendalinya ya untuk memprogram robot itu sendiri. Jadi minggu yang lalu kita bahas bahwa bagaimana robot itu bekerja yaitu dengan cara dia mengenali lingkungan dengan cara mengambil data dan melewati sensor itu, kemudian dari sensor itu akan mengirim data ke kemana? Dari sensor kemana? Setelah Mikrokontrol. kemana? Ke mikrokontroller, Pak. Betul. Ke sistem kontrolnya ya. Sistem kontrolnya. Jadi dari sensor, data-data tersebut diambil datanya, kemudian diolah di sistem kontrol, yang kemudian dari sistem kontrol itu akan memberikan perintah ke apa? Aktuator, Pak. Aktuator untuk melakukan apa? Melakukan Action. action atau tindakan seperti itu. Nah, apa yang disebut dengan kerangka dan struktur robot? Nah, robot itu kan bentuk fisik ya. Tentu saja ketika kita membuat sebuah bentuk fisik, tentu kita membutuhkan sebuah kerangka atau struktur robot yang berfungsi sebagai fondasi fisiknya yang akan memberikan bentuk dan kekuatan kepada robot itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa eh, kerangka ini itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembuatan sebuah robot karena di situ kita bisa meletakkan berbagai komponen elektrik ya seperti sensor, aktuator dan sistem kontrolnya di dalam robot itu sendiri. Nah, yang pertama yang perlu dipertimbangkan ketika membuat robot, yang pertama apa itu? Yang pertama adalah desain kerangka. Nah, ketika membuat sebuah robot, kira-kira kerangkanya itu harus gimana? Kerangkanya itu harus cukup kuat, seperti apa namanya sebuah bangunan fisik ya. Kalau kita melihat sebuah fondasi, pasti kita akan memikirkan yang pertama apa? Kekuatannya dulu kan. Jadi bagaimana supaya bentuk fisik itu kuat terhadap gangguan atau goncangan dari luar. Jadi kita perlu mendesain kerangkanya supaya stabil.
Jadi ketika robotnya itu apa bekerja, terus melakukan sebuah tindakan, gaya-gaya yang diterapkan selama robot beroperasi itu stabil, tidak mengganggu, robot waktu beroperasi seperti itu. Kemudian apa selain desainnya, yaitu beratnya. Nah, ketika kita membentuk sebuah robot, karena kita tahu ya bahwa robot itu bergerak karena apa? Pasti ada gaya energi lain kan yang membuat robot itu bergerak kan. Yang perlu kita pikirkan itu adalah beratnya. Jadi kita eh, harus memikirkan bagaimana supaya berat dari robot ini bisa optimal sehingga gerakannya bisa bergerak secara efisien tanpa mengorbankan kekuatan dari robot itu sendiri. Karena kita tahu bahwa ketika berat itu efisien, maka energi yang dikonsumsi oleh robot itu bisa optimal, sehingga tidak terlalu boros dan bisa long last atau bisa bertahan lama seperti itu. Selain itu adalah distribusi beban. Nah, karena kita tahu bahwa dalam sebuah benda fisik itu kita akan mengetahui bahwa eh, kan terjadi distribusi beban ya. Kita bisa menghitung supaya beban itu merata. Jadi tidak ketika robot itu bergerak tidak oleng karena bebannya mungkin berat sebelah atau ketika bergerak bebannya itu tidak seimbang sehingga robot tidak bisa berjalan stabil atau bergerak stabil seperti itu. Nah, ketika kita berpikir mengenai struktur robot, maka yang kita pikirkan juga kita bagaimana cara membentuk sebuah kerangkanya. Karena kerangka itu istilahnya itu bagian terpenting dari sebuah eh, fisiknya ya, fisik robot ya. Jadi eh, kerangka itu bagaimana nantinya itu akan membawa beban dari seluruh beban yang dibawa oleh robot itu sendiri. Di samping itu, ketika kita sudah mendapatkan kerangkanya, kita juga akan melihat bahwa ternyata ketika robot bergerak itu kita butuh apa? Kayak manusia itu butuh sendi. Nah, kalau di robot itu karena itu adalah sebuah benda mati, kita membutuhkan engsel. Dan yang gunanya adalah untuk menghubungkan bagian-bagian kerangka dan sehingga memungkinkan robot untuk melakukan gerakan yang fleksibel ya, bisa sendi putar, sendi geser atau sambungan yang fleksibel seperti itu. Hampir mungkin semua yang ada di komponen struktur ini kita bisa jumpai di robot-robot yang kita sering lihat ya. Mungkin kayak di robot industri itu kan. Kita bisa melihat beberapa engsel-engselnya bergerak seperti itu. Terus kerangkanya juga harus kuat menahan beban, bagaimana mereka itu membawa beban-beban terus melakukan pekerjaan yang diperintahkan seperti itu. Nah, setelah kita melihat kerangka dan struktur robot itu sendiri, maka kita membutuhkan apa itu? Plat dan panel. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menutupi rangka dan melindungi komponen internal dan memberikan bentuk estetika. Jadi jika robot itu hanya kerangka saja dan apa tuh namanya komponen-komponennya terlihat dari luar, kira-kira menarik nggak kalau dilihat gitu? Pasti tidak kan ya, karena kelihatan banget kerangka-kerangka besi-besi gitu apa namanya eh, berdiri gitu. Nah itu tuh butuh sebuah penutup yang kita gunakan untuk menutupi
dari kerangka itu sendiri. Di samping untuk menutupi kerangka, di situ juga untuk melindungi komponen-komponen yang ada di robot itu sendiri. Nah, untuk material robot, kira-kira yang kalian ketahui, material robot yang sering digunakan untuk membuat robot itu apa aja? Coba Mas Adolf, coba Mas, apa aja sih material yang sering dipakai dalam pembentukan robot, Mas? Akrilik, Pak. Akrilik, hanya akrilik itu, Mas. Apa aja? Apa aja? Akrilik, Um, apa Mas? Yang biasa kamu lihat loh, yang biasa dilihat itu kan kamu sering lihat kan di TV itu robot bergerak itu loh. Itu apa aja? Kira-kira materialnya apa aja sih yang digunakan untuk membuat robot itu? Aluminium, Pak, bisa juga. Nah, aluminium. Ya, itu yang ringan. Nah, ini aluminium. Kira selain aluminium apa aja? Plas, plastik itu, Pak. Apa? Plastik? Ya, bisa poli. Bukan, ya polimer gitu, bukan plastik kayak seperti Ya, biasanya. ya, ada yang lain lagi membantu menjawab. Kalau kayu, Pak, Kayu bisa jadi nanti kayu. Siapa lagi? Mungkin kalau mau di desa nggak ada besi, nggak ada apa namanya, nggak ada teknologi modern bisa menggunakan kayu, terus dikombinasi dengan sensor aktuator bisa jadi nggak masalah. Ya, jadi untuk material pembuat robot itu sendiri ya, itu ada dari berbahan logam yang diantaranya itu aluminium. Kita sering jumpai robot itu menggunakan aluminium karena sifat dari material ini yang ringan, ringan tetapi kuat dan tahan korosi. Sehingga untuk apa ya, untuk energi yang digunakan untuk menggerakkan robot ini itu tidak terlalu besar. Sehingga energi yang digunakan dikonsumsi untuk menggerakkan robot ini relatif kecil ya, sehingga robot bisa long last gitu. Nah, kemudian ada stainless steel. Stainless steel ini sangat bagus ya untuk apa ya? Untuk robot juga karena apa? Karena material ini tuh tahan terhadap korosi atau tahan terhadap karat. Namun sifatnya lebih berat daripada aluminium. Nah, material ini biasanya kita jumpai dalam robot-robot yang digunakan untuk food grade atau industri-industri yang berhubungan dengan makanan, dengan manusia. Karena kenapa? Karena robot ini biasa tahan terhadap korosi sehingga lebih aman ya untuk melakukan apa proses manufakturnya terhadap makanan yang diproduksi. Ada juga titanium. Nah, ini sudah sangat kuat, namun sangat mahal. Nah, ini mungkin kita jarang jarang menjumpai untuk material titanium ini untuk apa robot-robot yang diproduksi. Nah, benar apa yang kata dibilang Mas Adolf itu udah plastik ya. Itu ada polikarbonat, sangat kuat ada benturan. Mungkin kalian yang biasa apa tuh namanya membuat robot-robot sederhana itu biasa pakai apa? Ada yang pernah praktek membuat robot sederhana? pakai triplek, Pak. Pakai apa? Pakai triplek. Kurang jelas suaranya. Eh,
Tadi siapa Mas siapa? Mas siapa tadi? Mas Lisian tadi Pak. Oh, Lucian. Apa tadi Mas? Pakai triplek, Pak. Oh, triplek. Iya, Triplek Pak. kayu. Wah, yaitu untuk latihan sederhana kita bisa menggunakan barang-barang yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar ya. Ada kayu, ada triplek. Hanya tinggal ditambahkan komponen-komponen elektriknya. Nah, untuk yang material plastik sendiri itu ada beberapa jenis, yaitu ada ABS atau akrilonitril butadiene stiren, stiren apa ya? Dan sifatnya yang kuat, ringan, dan mudah dibentuk. Nah, material ini sering kita jumpai dalam komponen-komponen robot yang memerlukan fleksibilitas dalam desain, mungkin jari tangan gitu ya, lebih fleksibel kan, kita butuh yang fleksibel. Kemudian juga dan nilon. Dan nilon ini plastik yang kuat dan tahan aus. Sama juga juga sering digunakan untuk bagian-bagian mekanis yang eh, memerlukan fleksibilitas. Jadi kita bisa jumpai robot-robot itu, kalau robot humanoid itu kita lihat bahwa di jari-jarinya itu kita bisa melihat eh, tangannya itu bisa menggunakan berbahan plastik ya. Kemudian ada polikarbonat. Nah, sifatnya ini yang sangat kuat dan tahan benturan. Nah, ini kita bisa ngelihat untuk biasanya mengcover ya untuk plak atau menutupi bagian luar robotnya dengan kerangka dari besi, kemudian ditutup dengan menggunakan polikarbonat. Itu. Ada juga menggunakan komposit. Komposit itu ada beberapa. Yang pertama adalah fiberglass sama carbon fiber. Nah, kita biasa melihat bahwa untuk fiberglass itu adalah kombinasi serat kaca dan resin polimer. Mungkin kalian ada yang pernah lihat fiberglass? Apa ada yang pernah pakai fiberglass? Nah, ini mungkin kita jarang mengetahui bahan-bahan ini fiberglass, terus carbon fiber. Nah, carbon fiber ini lumayan sangat kuat, namun ringan juga. Biasanya digunakan dalam aplikasi yang robot berkinerja tinggi dan berat. Nah, ini robot terbang dan otonom. Kira-kira robot terbang itu apa aja? Carbon fiber itu biasanya kan ringan-ringan tuh, ringan tapi kuat. Itu makanya biasa diaplikasikan untuk robot-robot yang terbang. Nah, contoh robot terbang itu apa aja? Coba ada yang bisa jawab? Drone Drone, masuk nggak, Pak? Pak. Nah, drone, betul. Drone itu untuk robot-robot terbang itu kayak seperti drone itu sangat sangat membutuhkan bahan yang ringan, namun memiliki kekuatan yang kuat. Nah, mungkin nanti kalian bisa mengembangkan lagi robot untuk perang gitu ya, melawan kayak di Timur Tengah. Mungkin kalian nanti bisa menjadi ahli-ahli drone setelah lulus nanti. Terus ada juga Kevlar ya. Kevlar itu sifatnya yang kuat dan tahan terhadap benturan serta panas. Eh, Biasanya robot-robot ini digunakan untuk robot yang memerlukan ketahanan ekstra terhadap kerusakan fisik karena pekerjaan yang berat itu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penggunaan material tadi yang di atas dari sistem mekanik. Kita tahu bahwa sekarang negara Cina dan Amerika lagi berlomba-lomba untuk mengembangkan robot humanoid ya.
Kita tahu eh, mereka itu sedang melakukan pengembangan terhadap robot humanoid di mana kemarin saya lihat bahwa robot humanoid yang di Cina mereka dilatih untuk belajar militer seperti itu. Jadi mungkin kemungkinan ke depan militer-militer yang ada di Cina mungkin akan digantikan oleh robot sehingga manusianya bisa lebih tenang, tidak wajib militer seperti itu. Jadi semuanya senjatanya robot, pasukannya robot, jadi semuanya serba robot. Nah, ini mungkin ke depan ya emang dunia akan menggunakan robot sebagai pengganti pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan berulang. Dan kita tahu bahwa sekarang ini untuk peperangan itu sendiri ternyata yang diadu apa? Teknologinya kan. Kita lihat bagaimana drone-drone dari Amerika, drone-drone dari Iran saling apa namanya menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di Timur Tengah. Bagaimana mereka itu apa eh, saling adu teknologi. Terus dari situ kita melihat bahwa ternyata perkembangan teknologi itu sangat cepat ya dan eh, ke depan itu perannya bukan perang fisik lagi, tetapi menggunakan perang robot seperti itu. Kita tahu bahwa drone-drone itu bisa membawa bahan peledak, terus ya akhirnya bisa menghancurkan sebuah gedung gitu. Dan kita tahu kemarin itu ada siapa tuh presidennya Iran, Ali apa Khomeini siapa? Ali Khomeini apa ya? Yang akhirnya tewas karena tertimpa runtuhan gedung. Untuk robot humanoid itu apa namanya ya di Cina itu? Namanya apa? Ada yang tahu? Robot humanoid yang di Cina itu yang dikembangkan sama Cina? Ada yang tahu? Coba cari di internet apa nama robot humanoid yang ada di Cina? Humanoid Cina. Apa namanya? Walker S2. Walker S2. Yubitech. Nah ini baca itu ternyata mereka sudah dilatih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di Cina di perusahaan-perusahaan besar seperti BYD, Foxconn, dan Geely. Ya, bayangkan coba nanti semuanya sudah menggunakan robot untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berulang. Kemudian robot industri. Nah, robot industri itu biasanya menggunakan stainless steel seperti yang saya bilang tadi, karena biasanya robot industri ini kita melihat pekerjaan-pekerjaan yang berat dan biasanya untuk robot-robot ini kita melihat untuk komponen-komponen elektronik ya. Untuk komponen elektronik karena komponen elektronik itu sangat sensitif sehingga membutuhkan robot yang kuat dan tahan terhadap goncangan. Kemudian drone atau robot terbang. Nah, ini menggunakan carbon fiber yang digunakan untuk mengurangi berat sehingga meningkatkan performa penerbangan. Ada yang pernah ngoprek drone di sini? Ngoprek drone mungkin untuk mengembangkan dengan computer vision untuk melacak sesuatu gitu. Belum ada ya? Belum, Pak. Ya. Nah, apa sih fungsi dari komponen mekanik itu? Yang pertama, fungsi dari kerangka dan struktur itu sudah saya sebutkan tadi bahwa fungsinya itu adalah memberikan dukungan fisik dan kerangka bagi robot itu sendiri. Jadi memberikan apa pembentuk badan bagi robot itu sendiri dan sehingga memberikan kekuatan stabilitas dan daya tahan robot untuk berdiri ya atau untuk melakukan tugasnya. Kemudian ada komponen yang lain lagi adalah yang bergerak itu apa? Aktuator. Nah, aktuator ini adalah
sesuatu yang bisa menggerakkan bagian-bagian robot itu sendiri untuk melaksanakan tugas fisiknya. Nah, contoh dari aktuator itu kira-kira apa aja? Nih, selain motor DC, servo motor, apalagi kira-kira? Ayo, aktuator yang biasa kalian lihat untuk menggerakkan sesuatu selain motor DC, servo motor, kira-kira apa lagi? Apa kira-kira? Solenoid, Pak. Solenoid, betul. Itu penggeraknya pakai apa, Mas? Solenoid itu. Pneu, Pneu, yang pneumatik, Pak. pneumatik. Hidrolik. Mm-mm. Ada juga yang hidrolik ya, jadi macam-macam. Nah, kemudian ada lagi sendi dan engsel. Nah, sendi dan engsel ini gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk memberikan gerakan yang fleksibel dan fleksibel pada robot seperti manusia. Sendi-sendi kita kan digunakan untuk menggerakkan ya. Gimana caranya kita itu bisa bergerak secara fleksibel. Jadi dengan adanya sendi ini, robot itu bisa melakukan manuver-manuver berbelok lain-lainnya. Nah, biasanya untuk penggunaan robot penggunaan sendi ini kita biasa jumpai dalam robot lengan dan kaki. Nah, itu kita bisa melihat untuk sendi-sendi itu digunakan untuk melakukan gerakan yang eh, fleksibel. Ada juga selain sendi dan engsel ada transversi gerak. Nah, sini kita bisa lihat ketika motor itu bergerak itu butuh apa namanya? Kira-kira butuh apa? Ketika motor bergerak itu kan masih satu satu ini ya, satu satu sumbu ya. Nah, untuk menggerakkan sumbu-sumbu yang lain itu menggunakan apa? Biasanya yang kalian lihat Rotor, Pak. kayak rotor, terus apalagi untuk menghubungkan rotornya itu pakai apa? Kan motor nih bergerak. Nah, untuk menggerakkan rotor-rotor yang lain, Driver ya, Pak? driver itu untuk menggerakkan motornya. Gearbox, Pak. Nah, ya gearbox tuh. Gearboxnya itu untuk apa namanya? Biasanya itu kita bisa gunakan untuk mengurangi RPM-nya ya. Jadi misalnya kita RPM dari motor itu 1.500, kita butuhnya hanya sekitar 400 RPM. Makanya kita membutuhkan gearbox untuk meredus RPM-nya. Dan ada banyak lagi, ada juga yang menggunakan apa tuh namanya belt sehingga bisa terkoneksi dengan yang lain. Kita mungkin mungkin yang ada yang pernah buka mobil, kap mobil itu kan ada banyak Saya, tuh. Heeh. Kami bisa melihat itu kan bagaimana apa tuh namanya puli-pulinya itu terhubung satu sama lain menggunakan beltnya. Nah, ini untuk komponen elektriknya ya. Untuk komponen elektriknya, robot itu yang pertama itu jelas lah kita akan membutuhkan satu daya sebagai sumber energi utama ya dalam robot itu. Tanpa adanya satu daya, ya robot tidak bisa bergerak. Biasanya robot ini menggunakan energi listrik untuk semua komponen. Bagaimana sensor itu bekerja, bagaimana controller bekerja, bagaimana aktuator bekerja, itu biasanya menggunakan satu daya yang berupa energi listrik. Bagaimana energi ini menopang semua gerakan-gerakan yang ada di robot. Seperti itu ya. Dan satu daya ini ada macam-macam. Ada yang menggunakan baterai terpasang sehingga dia otonomus tidak 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 berhubungan langsung dengan apa sumber tegangan atau juga ada yang terkoneksi langsung dengan listrik yang ada di industri gitu ya. Kemudian menggunakan AC yang kemudian nanti di convert menjadi DC yang apa digunakan itu sebagai sumber energinya atau sumber eh, satu dayanya seperti itu.
Nah, dari setelah satu daya itu, tentu saja kita yang penting itu adalah mikroprosesor A dan mikrokontrolernya. Nah, dari fungsi mikroprosesor dan mikrokontroler itu apa? Nah, fungsinya yaitu untuk sebagai otak dari robot yang mengendalikan semua fungsi dan gerakan yang ada di robot. Dari mikrokontroler ini kita bisa memprogram atau memberikan program coding untuk menjalankan atau mengatur gerakan-gerakan atau perilaku dari robot yang kita inginkan. Betul. Nah, dari mikrokontroler itu kira-kira apa sih nih mikrokontroler yang bisa kita gunakan untuk membuat robot? Ada yang bisa bantu jawab? Apa kira-kira mikroprosesornya? Raspberry Pi, Yes. Pak. Apa? Raspberry. Raspberry Pi. Betul, itu yang terbaru ya. Mungkin dulu kita eh, sering menggunakan Arduino. Nah, itu yang sederhana, tugas-tugas sederhana Arduino bisa digunakan. Tapi untuk sekarang, untuk skala industri bisa menggunakan komputer itu secara langsung. Ada eh, menggunakan Raspberry juga ada. Terus eh, ada yang tahu nggak dari itu yang Jensen Huang keluarkan itu loh, yang terbaru superkomputer yang bisa dikombinasi dengan AI. Apa itu ya? Jetson Nano apa ya? Ada yang pernah dengar Jetson Nano? Ada yang pernah dengar Jetson Nano? Ya Pak, Jason Nano dari Belum, Mbak. Nah, Jetson Nano itu keluaran dari Nvidia bukan sih ya? ya Pak Nvidia punya. Nvidia kan, di mana itu adalah sebuah komputer mini yang bisa digunakan untuk melakukan komputasi artificial intelligence yang bisa dikombinasikan dengan robot dan itu adalah salah satu otak utama atau eh, mikroprosesor atau mikrokontroler utama yang digunakan untuk pengendali robot sehingga dengan komputasi yang sangat cepat kita bisa melihat bagaimana robot itu bereaksi karena bagaimana sensor mendeteksi terus langsung dikomputasi dengan sangat cepat dikombinasi dengan AI tentu saja itu sangat powerful ya seperti itu. Ada yang pernah megang Jetson Nano mungkin? Sudah ada coding Jetson Nano? Belum, Pak. Hmm, belum ya? Kira-kira apa yang sudah pernah dipegang? Raspberry Ya, paling atau sering paling DSP sih, sering? Pak. Raspberry terlalu sering. Raspberry sering ya? Enggak, cuma beberapa kali, Pak. Oh, berapa kali? Tapi ya lumayan lah ya udah tahu. Terus sensor. Nah, dari mikrokontroler yang eh, tadi yang komputasinya cepat, kita juga membutuhkan sensor yang digunakan untuk mendeteksi perubahan lingkungan atau menangkap data-data di lingkungan sekitar. Jadi, bagaimana sensor ini ketika dia berjalan, dia akan mengambil data-data sekitar lingkungan yang kemudian akan dikirimkan ke mikroprosesor atau mikrokontroler yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, sensor yang sering digunakan di robot itu apa saja kira-kira? Selain ultrasonic inframerah. Nah, kalau sistem kamera ada yang tahu nggak sistemnya bagaimana? Bagaimana caranya kamera digunakan untuk menjadi sebuah sensor? Ada yang tahu? Kalau ultrasonic Mungkin pasti tahu ya. Kamera juga tahu. Nah, kalau kamera nih, bagaimana caranya kamera digunakan untuk menjadi sebuah sensor? izin jawab, Pak. Ya, boleh, Mungkin Mas Lucian. untuk kamera itu dia apa ya bisa sebagai mata. Jadi dia membaca atau kayak melihat kondisi di sekitar terus lalu di kan diproses melalui seperti AI yang ringan Pak kayak machine learning atau CNN gitu Pak. Betul. Terus dari situ berarti kombinasi dengan AI ya? Iya Pak. Ini dengan AI. Ya, betul.
Itu salah satunya. Ada yang mungkin kalian ada yang tahu mengenai computer vision? Computer vision ada yang pernah dengar? Kenapa? Ya. Jadi bagaimana Mas kalau misalnya kamera sebagai computer vision digunakan untuk sensor Mas? Bisa ceritakan nggak Mas? Mas Deden? Biasanya ada ininya dulu Pak, kayak apa namanya datasetnya dulu Pak. Mm-mm. Jadi nanti dari dataset yang ada, kita, semisal dataset yang kita miliki itu wajah Mm-mm. laki-laki, berarti yang kita kumpulan tuh, yang kita input tuh data wajah laki-laki, sehingga nanti di pengolahan computer visionnya dia bisa membedakan wajah ini laki-laki atau enggak kayak gitu Pak. Mm. Tapi itu menggunakan beberapa algoritma ya yang digunakan untuk mendeteksi wajah itu. Face recognition. Terus mungkin ada juga tuh yang teknologi apa tuh namanya? Eh, Apa tuh kalau misalkan yang dikunci itu. Nah, mungkin ada apa tuh lagi mengejar ini pesawat terus habis itu dikunci pesawatnya. Pesawat yang pergi kemana-mana pun dia akan apa diikuti. Ini sebuah mungkin mendeteksi suhu atau apa gitu kan bisa ya dari kamera itu ya. Ya, lanjut. Kemudian ada aktuator elektrik. Nah, di sini kita bisa melihat gerakan dan posisi aktuator mekanik yang digerakkan dengan tenaga elektrik. Nah, biasanya aktuator elektrik ini kita menggunakan motor servo dan apa motor stepper ya untuk gerakannya. Nah, ini hubungan antar komponennya yaitu di sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungan, mikroprosesor atau mikrocontroller, kemudian yang kedua mikroprosesor itu adalah memproses data, kemudian algoritma untuk membuat keputusan, aktor lainnya itu untuk menjalankan perintahnya, dan satu daya untuk memastikan bahwa semua komponen yang di atas itu semuanya berfungsi. Karena semua komponen yang di atas ini tidak bisa berfungsi kalau tidak ada satu daya sebagai main powernya. Nah, ketika kalian membuat sebuah robot yang perlu dipikirkan itu, kira-kira apa saja nih? Yang pertama kali dipikirkan. Bro, apa ya? Mas Gusti Firmansyah coba Mas. Kira-kira ketika mau mendesain atau membuat sebuah robot, kira-kira apa dulu sih yang dipikirkan? Eh, apa Pak, kebutuhan robotnya itu mau dipakai di mana gitu. Mungkin untuk yang Mm-mm. pertama kali. Berarti menentukan dulu penempatan robotnya mau di mana ya? Iya, betul Pak. Hmm. Berarti ketika Mas sudah tahu bahwa ini apa robot ini mau ditempatkan di mana, berarti apa yang ininya dipikirkan. Nah, sudah nih. Oh, ini robot mau ditempatkan di air. Nah, setelah itu apa Mas yang akan dipikirkan Mas? Oke, mungkin kalau penempatannya di air, mungkin bisa mulai dari materialnya Pak, terkait Mm-mm. mungkin yang bahan yang ringan, terus dilanjutkan sama komponennya Pak, yang mungkin sifatnya yang ya mungkin tahan air gitu Pak. Ya, berarti menganalisa kebutuhannya ya. Jadi desain Ya Pak. perencanaan itu kebutuhannya apa saja. Jadi ketika mau di air, itu tugasnya mau apa aja sih? Nah, ketika tugasnya tahu, kita habis itu kita turunkan. Jadi apa sih yang dibutuhkan robot ini? Kita butuh spesifikasi-spesifikasi yang akan digunakan untuk membuat robot itu sendiri. Seperti itu. Kemudian setelah tahu bahwa robot itu spesifikasinya seperti apa, kemudian kita perlu membuat sebuah desain sistemnya. Kita perlu merancang kerangkanya, sistemnya seperti apa, komponen elektroniknya mau seperti apa. Karena kita tahu bahwa kalau ketika kita membuat sebuah robot di air, berarti kita kan harus mengetahui bahwa sensor-sensor yang akan kita gunakan yang tahan terhadap air, ya kan? Nah, dari beberapa langkah-langkah tersebut kita juga harus memikirkan apa saja sih yang perlu dipertimbangkan. Mungkin
Karena di dalam air kan kondisinya tidak stabil ya, banyak ombak atau apa gitu. Mungkin takutnya terkena terjebak oleh air. Tapi kita harus merancang bagaimana sebuah kerangkanya itu bisa mengisolasi beberapa komponen-komponen listriknya supaya tidak terkena langsung dengan air seperti itu. Nah, setelah tadi udah ini, kira-kira setelah menentukan desainnya itu, Mas, terus mau mengeksekusi itu apa saja, Mas, yang akan dipikirkan, Mas? Mas Gusti. Oh iya Pak. Ya setelah kan sudah mendesainnya, sudah apa namanya, membeli spesifikasinya, terus apa yang akan dilakukan setelah itu? Dalam mendesain sebuah robot, kita coba berpikir melakukan proyek membuat sebuah robot. Dan nanti kan ini tugas kalian kan, membuat robot sumo kan. Nah ini mungkin sekalian untuk memikirkan bagaimana eh, mulai merencanakan, memilih bahan dan melakukan eksekusi. Bagaimana? Coba Coba saya pengen tahu dari sisi Mas Gusti Firmansyah nih Mas, apa yang akan direncanakan supaya menjadi sebuah robot gitu. Mungkin kalau yang tadi berkaitan dengan robot air Ya, itu habis menentukan komponen terkait komponen terus material bahan. mm-mm, Mungkin bisa dilanjutkan dengan proses perakitan Pak. mm-mm. Terus Perakitan. ya terus dan menguji terkait sistem-sistem apa aja yang kiranya nanti diperlukan di robotnya. Mungkin itu Pak kalau dari saya. Mm-mm. Nah, setelah praktek semua selesai, apa yang akan Masnya lakuin? Nah, kita semua Menguji selesai. Pak, ya menguji robotnya Pak, apakah sesuai rencana apa tidak gitu. Uji coba ya. Ya, Ya. betul. Jadi setelah mendesain semuanya, merencanakan segalanya, yang terakhir itu adalah mengujinya. Apakah robot yang dibuat itu sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Oh ya, untuk ngomong-ngomong untuk yang grup ini sudah dibuat belum ya? Kelompok-kelompok ininya, kelompok kerjanya, kelompok kerja ini. Ketua kelasnya mana? Siapa? Mas siapa sini? Ketua kelas. Ketua kelas? Ya. Hadir Pak. Ya, gimana Mas? Untuk kelompoknya gimana? Yang Untuk masalah. kelompoknya sudah Pak. Mungkin nanti saya kirim listnya ke grup mata kuliah ya Pak. Oh, iya, iya, iya. Ya, makasih. Jadi nanti Ya, Pak. sudah ini ya, sudah membuat timnya sendiri-sendiri ya. Sudah Pak. Oke, oke, sip, sip. Makasih. Oke. Nah, ya benar ya tadi dibilang sama Masnya tadi kita perlu membuat kerangka struktur merakitnya, memasang aktuatornya, terus memasang transmisi geraknya, itu menghubungkan motor dengan bagian-bagian apa saja yang akan digerakkan eh, menggunakan apa tuh belt atau rantai atau mungkin bisa menggunakan roda gigi seperti itu. Nah, setelah semuanya apa terakit ya, berarti kan kita baru memikirkan sistem kendalinya ya. Bagaimana kita eh, membuat sistem kendalinya itu tangguh gitu ya, tidak mudah apa error seperti itu. Jadi kita harus memikirkan eh, sistem kendalinya seperti apa. Di situ juga kita harus mengatur sensor-sensornya supaya bisa mendeteksi lingkungannya sekitar dengan kondisi robot yang sedang bergerak. Mungkin misalkan kita mau pasang ultrasound tapi di belakang, dalam maju ke depan itu kan sangat ini ya, sangat tidak efektif dan efisien ya, atau mungkin ya, apa menggunakan sensor-sensor yang tidak perlu. Misalnya tiba-tiba memasang sensor ini ya di robot sumo, tapi memasang sensornya sensor suhu, ya. Jadi nggak ada nggak ada gunanya itu sensor suhunya untuk apa gitu loh. Itu. Nah, setelah semua sudah terakit,
baru kita memasukkan satu daya atau sumber energinya. Nah, yang paling penting juga itu adalah untuk proses pengkabelannya ya. Bagaimana kita menghubungkan semua komponen-komponen elektronik yang ada atau dengan apa tuh memastikan bahwa semuanya teraliri oleh daya. Jadi kita proses pengkabelan juga sangat penting karena kita sering melihat bahwa tiba-tiba waktu robot berjalan tiba-tiba macet atau tidak bisa berjalan. Nah, ini biasanya kan kita sering sering jumpa ya kalau tiba-tiba oh ternyata kabelnya lepas atau kabelnya tidak terpasang dengan sempurna. Nah, seperti itu. Mungkin ada juga yang mau menambahkan koneksi nirkabel, mungkin mau memprogram dari jarak jauh menggunakan WiFi atau Bluetooth. Ini bisa jadi untuk menggunakan komunikasi nirkabelnya. Jadi banyak banyak cara untuk memprogram robot yang ada. Mungkin mungkin kalian ada yang tahu nggak bagaimana cara memprogram drone? Ada yang tahu nggak? Mungkin kalau misalkan menggunakan DJI Tello, itu kan salah satu ini ya, salah satu jenis robot drone ya. Kira-kira bagaimana untuk memprogram itu robot drone DJI Tello? Apakah dia menggunakan USB atau menggunakan WiFi? Coba searching di internet. Untuk, contohnya tuh DJI Tello. Bagaimana memprogram robot drone DJI Tello. Kira-kira menggunakan apa? Ada yang udah dapat? Ada yang tahu? Sambil gunakan GPT juga nggak apa-apa. Silakan searching menggunakan GPT atau Gemini, silakan sambil sambil mengulik DJI Tello itu bagaimana sih jalur sistem kerjanya. Ada yang dapat? Ya, Mas Adolf, gimana? Itu kayak menggunakan Python gitu ya, Pak? Iya, Python. Nah, terus dari Python itu untuk apa? Bagaimana cara berkomunikasinya menggunakan sistem apa? Apakah menggunakan USB Um, atau menggunakan eh, WiFi atau menggunakan apa? Atau Bluetooth? pertama mungkin lebih ke dikatakan di sini menggunakan WiFi sih, Pak. Nah, itu menggunakan WiFi ya. Jadi kita memanggil alamat IP dari DJI itu sendiri, kemudian men-setting IP-nya, dan akhirnya kita bisa apa, mengatur codingannya, apa yang akan kita lakukan. Mungkin di situ kita bisa menambahkan yang tadi itu, karena DJI Tello itu kan kamera ya. Nah, dari kamera itu kita bisa memanfaatkan Oh, sensor kamera yang di DJI Tello untuk mendeteksi mungkin bisa mendeteksi wajah orang, face recognition, atau bisa mendeteksi eh, barang-barang yang mau dikenali seperti itu. Nah, itu salah satu teknologi yang dikembangkan sekarang. Mungkin sekarang Cina itu ada yang mengembangkan robot drone yang dengan teknologi kamera itu ketika dia sudah mengunci wajah seseorang, orang itu lari kemana pun akan diikutin terus itu. Pernah lihat nggak itu di YouTube?
Cina memang untuk teknologi robotnya memang saya akui canggih sekali. Apa yang dikembangkan di Amerika mesti di Cina udah ada, mesti ada itu. Ekor terus. Nah, untuk yang Indonesia kayaknya susah banget untuk meniru mereka. Nah, ini beberapa tantangan yang dihadapi ketika kita membuat sebuah robot ya. Yang pertama itu adalah mencari komponen mekanik dan elektronik yang kompatibel. Nah, itu biasanya kita ketika membuat sebuah robot itu alat-alat yang pas itu dan kompatibel dengan robot yang akan kita buat itu seperti apa sih gitu loh. Jadi kita mesti akan menggunakan trial and error ketika kita akan membuat robot from scratch ya. Jadi pengalaman saya dulu waktu membuat robot ikan, waktu itu bagaimana caranya supaya robot itu bisa berenang di dalam air itu hampir 1 tahun sendiri lah untuk membuat bagaimana sistem itu bisa berjalan sempurna. Bagaimana kita memilih bahan-bahannya, bagaimana cara kita apa itu namanya memfabrikasinya. Jadi banyak banget tantangan-tantangannya. Nah, betulnya solusinya itu adalah dalam melakukan riset dan pengujian. Nah, tidak mungkin kita ketika membuat sebuah robot itu langsung jadi. Itu susah. Selama robot itu masih belum ada yang menemukan ya. Karena pasti akan melakukan trial and error. Jadi kita butuh melakukan uji coba, melakukan riset, mengambil data, kemudian dianalisa apa sih sebenarnya kekurangan dari eh, robot-robot itu. Nah, kemudian itu yang menjadi masalah adalah pengelolaan kabel juga. Nah, kita tahu bahwa ketika kita itu menyambungkan sebuah komponen satu dan komponen yang lain, kita biasanya asal sambung aja kabelnya. Tanpa kita apa tuh namanya menyusun kabelnya supaya rapi, kemudian gitu ketika bergerak biar fleksibel itu tidak lepas eh, koneksinya seperti itu. Itu hampir menjadi masalah masalah umum di bidang robotika ya. Solusinya yaitu kita perlu menggunakan teknik manajemen kabel yang baik. Seperti kita mungkin menggunakan kabel tie. Kabel tie kita ikat supaya rapi. Kabel-kabelnya tersusun dengan baik. Kita pisahkan mungkin tegangan-tegangan yang mana tegangan yang menggunakan arus DC, mana tegangan yang menggunakan arus AC seperti itu ya. Jadi ketika terjadi sebuah masalah, kita bisa langsung men-tracing masalahnya itu ada di mana. Seperti itu. Nah, kemudian masalah yang dihadapi selanjutnya itu apa? Itu bagaimana mensinkronkan atau menyelaraskan bagian mekanik dan bagian elektrik. Karena biasanya kita mendapatkan bentuk apa sensor dan komponen-komponen elektrik itu berbeda atau pokoknya lebih besar dibanding eh, komponen mekaniknya gitu kan. Sering kita jumpai kan kalau kita lagi membuat sebuah alat atau apa gitu kan. Ini sensornya kok besar sekali ukurannya. Ternyata apa tuh namanya kayaknya terlalu kekecilan atau mungkin banyak-banyak hal yang kita jumpai ya ketika membuat sebuah alat gitu atau project yang lain. Solusinya adalah melakukan kalibrasi yang tepat menggunakan perangkat lunak dan untuk membantu penyelarasan. Nah, itu biasanya kita kan coba-coba dulu melakukan kalibrasi dulu bagaimana komponen-komponen elektrik yang akan kita pasang itu apakah sesuai apa enggak gitu ya. Mungkin apa tuh namanya nyeting radiusnya atau mungkin setting radiusnya berapa sudutnya ya kita perlu pemodelan seperti itu. Nah ini juga mengelola distribusi daya ini semua pasti apa ya menjadi tantangan tersendiri ya bagaimana daya-daya yang digunakan itu nanti bisa tersambungkan ke masing-masing komponen elektriknya supaya baterainya itu bisa bisa
tahan lama, awet, sehingga perlu adanya manajemen daya yang bagus. Kita gunakan, mungkin kita bisa menggunakan regulator daya dan manajemen baterai yang efisien. Yang tidak kalah penting itu apa? Kestabilan dan keandalan. Nah, dan ketika sebuah robot itu bergerak, pastikan kita butuhkan bahwa robot itu bergerak dengan stabil ya, dan handal terhadap berbagai kondisi lingkungan. Ketika dia ada obstacle atau dari tangan, dia tahu bagaimana cara menghindarinya. Ketika dia ada apa kondisi yang jalan yang tidak rata, dia bisa menjaga keseimbangannya supaya tidak jatuh atau tidak roboh begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat sistem kita atau sistem kontrol kita, bagaimana caranya memastikan bahwa coding yang kita buat itu bisa menjaga kestabilan dan keandalan dari robot itu sendiri. Ya, kita masuki model dasar dari kinematika robot. Pertemuan kemarin waktu introduction kita kan pernah membahas bahwa kinematika itu adalah eh, studi tentang gerakan robot yang tanpa mempertimbangkan gaya penyebabnya. Kan kita tahu bahwa sebuah robot itu bergerak itu pasti kan ada gayanya ya, gaya dari penggerak robot itu sendiri. Seperti kita berjalan, pasti kan ada beberapa gaya-gaya yang mempengaruhi ya. Nah, un- kinematika ini itu kita apa kesampingkan dulu gayanya ya. Tapi kita akan bicara mengenai eh, posisi, kecepatan, percepatan dan konfigurasi dari sendi robot itu sendiri. Tujuan dari analisis kinematika yaitu kita akan mengetahui misalkan untuk robot lengan robot itu diantaranya yaitu untuk mengetahui posisi efektor, jadi posisi titik akhir yang akan dituju oleh robot itu sendiri. Kemudian mengontrol gerakan robot, bagaimana robot itu bergerak, dia harus men-setting berapa sih sudut yang digunakan untuk mencapai titik itu, titik tersebut gitu loh. Kan misalnya ada robot yang eh, dua dove gitu ya, dua atau apa beberapa lengan gitu kan. Nah, untuk mencapai posisi titik itu kita kan harus menghitung berapa panjang lengannya, berapa sudut yang akan dibentuk oleh robot itu sendiri. Nah, kemudian ada juga eh, mendesain lintasan robot. Nah, untuk terutama untuk mobile robot ya, robot-robot yang berjalan seperti itu. Kita perlu adanya analisis kinematika untuk mendesain lintasannya. Dan yang terakhir itu adalah untuk menghitung koordinat dari kerja robot. Nah, untuk jenis-jenis kinematika, kita bisa lihat ada yang namanya forward kinematik sama inverse kinematik. Nah, forward kinematik itu tujuannya apa? Kita bisa menentukan posisi ujung robot dari sudut sendinya. Jadi kita melihat ketika sudut sendinya misalkan 80 60 dengan panjang 1 meter 1 meter. Nah, kita bisa mengetahui tutup titik akhir yang akan dicapai oleh robot itu di mana sih titik XY. Ini kita bayangkan ini ya dalam bidang datar kita bermain di sumbu 2 dimensi. Kita bermain di sumbu XY dulu. Jadi kita bisa membayangkan ketika di misalnya dengan rekan kita akan jika kita akan jika kita mempunyai panjang ini 30 cm 40 cm. Kemudian kita dengan menggunakan lengan bukaan misalkan 45 derajat, kira-kira titik akhir X ini itu di mana? Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari forward kinematik. Kemudian kebalikannya, yaitu inverse kinematik. Jadi, kita sudah tahu nih posisinya di A. Kita bayangkan XY dulu ya. XY. Kita coba menggunakan, bukan mana. Nah, kita coba sebenarnya.
Nah, begini. Nah, ini kan kita, kok hilang? Nah, kita bermain di sudut dua dimensi dulu ya. Nah, kita misalkan, nah, kita punya dua lengan nih, dua lengan robot seperti itu. Dua lengan. Di robot itu mempunyai dua lengan atau dua doff, degree of freedom-nya. Nah, ini ketika dia diketahui bahwa sudutnya itu nih, nah, ini ada theta di sini. Nah, di sini ada theta. Maka kita bisa mengetahui posisi targetnya itu di sini nih. X, Y. Paham ya? Jadi ketika kita mengetahui panjang dari lengan robot, kita ketahui besarnya sudutnya ini berapa, maka kita akan bisa mengetahui posisi apa? Posisi apa? Ujung Target robot. A. Ujung robotnya, titik yang akan dituju berapa? Itu forward kinematik. Nah, kebalikannya itu adalah inverse kinematik. Kita sudah mengetahui posisinya, X, Y-nya ini, tapi kita tidak mengetahui besarnya sudutnya ini berapa. Nah, kita akan mencapai di posisi titik 5,3 misalkan. Kita tidak tahu berapa ini bukannya sudutnya itu. Gitu loh. Udah paham ya? Jadi itu perbedaan dari forward kinematik dan inverse kinematik. Hmm. Nah, untuk kinematik itu kita perlu yang namanya link atau batang atau panjang robotnya ini atau batangnya lah ya kita bisa bilang. Kemudian sendinya, sendi penghubungnya. Ini yang kita butuhkan untuk melakukan proses perhitungan kinematika robot. Nah, seperti ini. Ketika kita menghitung, ini kan lengannya ya ke sini ya. Ini terus ke sini ya. Ya enggak? Nah, untuk menghitungnya kita perlu yang namanya, kalau ini theta, ini berapa nilainya? Ada yang bisa jawab? 60, Pak. Ah, 60. 90, Pak. Bukan dong, ini kan L nih. L1 lah kita Oh, bilang, L1 nih. L1. Ini ada sudut theta. Nah, ini untuk sumbu X-nya ini berapa berarti? kosinus theta, Pak. Apa? L1, L1, L1 apa? L1 kosinus, Kosinus theta, Pak. kosinus theta berapa? Theta, Kisah, theta sah, theta 1. theta 1. Nah, kemudian yang ke sini apa? Yang ke sumbu Y. Tujuan kita adalah mendapatkan target ini. Mendapatkan posisi ini nih. Nah, posisi ini di berapa? Ini berapa ini? Ini sumbernya apa berarti? L1 Ini kan sin theta theta 1. L1, Sin theta 1. L1 sin theta 1. Oke. Kemudian untuk yang ini. Nah, besarannya ini L2. Berarti ini apa ini? Ini theta 2 nih. Di sini apa ini berarti? Ini apa?
Ini kan L1 kosinus theta 1. Kalau di sini berarti berapa? L2 cos theta 2, Pak. Hah? L2 L2 cos theta 2. L2 cos theta 2. Kalau L2 cos theta 2 itu di sini, Mas. Nah, ini L2 cosinus theta 2 nih. Nah, kalau di sini, di X-nya, berarti apa? Terhadap X. Terhadap sumbu X. Berarti apa? berarti ditambah, Pak. Nah, ya, ditambah gimana berarti? Kalau ditambah apa jadinya? L2 cos L2 satu eh iya theta 1 tambah theta 2 kayak yang tulisan cosinus theta 1 ditambah theta 2. theta 2. Kenapa ditambah? Karena kalau belum ditambah berarti dia jatuhnya masih setengah. Masih setengahnya ya, karena kita butuh sudut ini ya. Nah, Hmm. terhadap sumbu X. Ya kan? Berarti kan besarnya sudut ini, berarti kan theta 1 ditambah, tambah apa? Theta, Theta theta 2. Makanya untuk sumbu X-nya ini kita dapatkan L2 cosinus cos apa? theta 1 plus Theta theta 1 plus plus theta 2. theta 2. Iya kan? Nah, sekarang untuk sumbu Y. Sumbu Y gimana? Apa ini berarti? Ini gimana Sama nih? Pak, dijumlah juga. Jadi jadinya L2, Apa? L2 apa? Apa ini? Pakainya apa? Sinus, Pak. Sinus, sinus, theta 1 ditambah, tambah berapa? Theta 2 Theta 2, Theta Pak. 2. Theta 2, Pak. Nah, sehingga kita dapatkan posisi ini apa? Terus di sini apa berarti? S, Y. Berarti untuk mencapai ini berarti apa? Sumbu S Ditam ini. ditambah, Pak. Berarti kita dapatkan L1 cosinus theta 1 ditambah L2 Kedua pas. cosinus theta 1 plus theta 2. Makanya kita dapatkan sumbu X-nya ini ya. Ini sebagai X-nya. Nah, Y-nya kita dapatkan L1 sinus theta 1 yang ini ditambah dengan apa ini? Tambahnya apa ini? L2 L2 sin theta sin 1. theta 1 plus theta Plus theta 2. 2. Sehingga akan didapatkan posisi akhirnya di sini. Ini untuk kasus dua dimensi. Mungkin nanti kalau untuk kasus tiga dimensi berbeda lagi ya, karena itu kan apa tuh namanya ada sumbu setnya ya. Ini kita kita biar gampang memvisualisasikan kita menggunakan eh, sumbu X dan Y. Paham ya sampai sini ya? Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Kalau yang masih bingung silakan bertanya bingungnya di mana. Gimana? Yang lain? Paham? Paham nggak? Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Ketika dia mendapatkan posisi akhir, berarti ini tipenya apa ini? Kan tadi ada dua jenis kinematika.
Ada forward kinematik sama inverse kinematik. Nah, ini mendapatkan posisi akhir. Berarti ini apa tipenya? Forward, Pak. Forward. Forward kinematik. Forward. Betul. Nah, kalau inverse kinematik ini sudah diketahui, posisi akhirnya diketahui, tapi nilai sudut ini sama ini itu belum diketahui. Kita harus menghitung berapa sih nilai besarnya ini. Nah, itu baru yang namanya inverse kinematik. Paham ya? Paham nggak? Paham. Paham, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Baru paham. Ini gimana ya harusnya ya? Nah, mobil robot adalah robot yang bisa berpindah-pindah, berpindah tempat. Nah, contohnya itu tadi ada apa aja ya? Robot vakum, robot eksplorasi, robot AGV, mungkin bisa juga robot humanoid ya. Robot humanoid termasuk nggak? Hmm? Termasuk, Pak. Ya, termasuk karena bisa berpindah tempat. Namun kita fokus di robot beroda dulu ya. Eh, macet. Nah, ini ya untuk model kinematika pada robot beroda, kita tahu bahwa sebuah robot beroda itu memiliki roda kanan kiri yang digunakan untuk ini ya bergerak ya untuk belok kanan dan belok kiri. Nah, di sini dalam roda itu sendiri kita bisa dapatkan data-data seperti apa? Jari-jari roda, kemudian jarak antar roda atau L ya. Kemudian apa? Ketika dia berputar, apa yang kita dapatkan? Kecepatan apa? Kecepatan sudut. Kecepatan sudut, betul. Nah, dari sini kita bisa dapatkan kira-kira untuk mendapatkan kecepatan kanan dan kiri gimana caranya? Gimana caranya? Kenapa kita bisa mendapatkan R per 2 kalikan omega R tambah omega L per 2? Kenapa? Kenapa? Kalian tahu nggak persamaan dari kecepatan sudut itu apa? Atau kecepatan linear? Tuh, bukan. Jika kita memiliki kecepatan sudut, kita memiliki jari-jari roda gitu ya. Kecepatan sudut dari roda dan kita memiliki jari-jari roda. Untuk pendapatan kecepatan linear, apa persamaannya? Apa kira-kira? Apa yuk? Ini mungkin fisika SMA ini. Apa kira-kira? Omega dikali R, Pak. Nah, betul. Omega dikali Jari-jari. jari-jari. Nah, karena kita memiliki dua roda, maka kita bisa mendapatkan kecepatan roda sebelah kanan dan kecepatan roda sebelah Kiri. kiri. Untuk roda sebelah kanan, maka kita persamanya apa berarti? Apa berarti? Untuk sebelah kanan nih, yang kanan. Berarti apa? Omega R kali R. Omega, kecepatan sudut roda sebelah kanan,
Mega R kali R. kalikan R. Iya kan? R jari-jari roda sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri, apa berarti? Mega Omega L, Pak. L dikali Omega L jari-jari L. dikali jari-jari L. L. Nah, kita tahu bahwa ini terdiri dari dua Roda. dua roda, makanya kita cari kecepatan apa? Tiap Rata? roda. Kecepatan apa? Kecepatan apa? Kecepatan rata? Rata-rata, Pak. Rata-rata, betul. Nah, karena kita tahu bahwa R-nya itu sama, masa ya roda kanan sama kiri itu berbeda, nanti gimana jalannya kan? Iya enggak? Hmm. Nah, maka kita bisa dapatkan R-nya kita keluarkan. Berarti kan R, kan konsep dari rata-rata itu kan V1 atau VR ditambah kecepatan kanan tambah kecepatan Kiri. kiri dibagi berapa? Dua. Dua. Iya kan? Makanya kita bisa keluarkan karena R-nya sama, kita keluarkan R per 2 Dua. dikalikan kecepatan sudut yang sebelah kanan. Kanan. Iya kan? Karena R kali R kan tadi dapat ini ya kecepatan roda kanan ya. Iya enggak? Dikalikan omega L atau L. kecepatan sudut sebelah kiri. Makanya kita dapatkan nah konsep kecepatan ini. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham, Pak? Paham, Pak. Oke ya, kalau paham. Coba cari kenapa kecepatan rotasi robot itu roda itu omega sama dengan R per L kalikan omega R dikurangi omega L. Coba dicari dulu. Ini kita dapatkan kan V-nya itu dari sini nih. Nah, ini kenapa V-nya sama dengan ini? Coba. Udah ada yang tahu? Ada yang udah jawab? Udah selesai maksudnya? Udah jawab?
Gimana? Ini coba saya tanya ya. Hmm, baik. Oh, tadi cowok semua, sekarang cewek coba. Mbak Manisa Salwa. Mbak Manisa Salwa ada? Hadir Pak, Iya, masih mencari iya. Pak, bentar ya. Oh ya. Izin bertanya Bapak tadi pertanyaannya itu kenapa nilai omeganya rumusnya R per W, R per R per R R? kalikan omega R dikurangi omega L. Oh ya, hmm, tadi itu pada robot itu rotasinya terjadi karena perbedaan kecepatan roda kanan dan kiri. Secara Terus kinematik kan kalau misalkan dia linear itu V sama dengan R dikali omega. P sama dengan omega kali R ya. Iya. Terus Iya. Terus kan karena karena nyarinya kan kecepatan rotasi robot kan mm, dari rumus tadi yang itu kan dari yang bisa diturunkan jadi omega sama dengan eh apa? L VR min VL per L. Nah, kan untuk rumus dari VR oh sendiri ini kan, untuk karena rotasinya VR dikurangi VL gitu ya. iya. Heeh. Terus dari VR sendiri kan rumusnya kan omega dikali omega R R. dikali R. R Nah, berarti masuk sini ya. ya lalu untuk VL itu kan rumusnya apa R Nah, R R omega L. omega L ya R L berarti gitu ya. Iya. Heeh. Dan dari situ bisa diperoleh rumusnya omega sama dengan R per L besar dalam kurung omega R dikurang omega L. Berarti kayak gini ya. Omega kali A dibagi L ya. Tadi L-nya belum masuk soalnya. Iya. Ya, betul seperti itu. Jadi kenapa? Karena ketika sebuah robot berbelok itu dia akan mengalami perbedaan kecepatan. Kita ibaratkan sebuah mobil ya. Ketika sebuah mobil kita itu belok, kan kecepatan antara roda yang kiri sama kanan itu kira-kira sama atau berbeda? Beda, Pak. Ya, beda. Makanya itu terjadi adanya ro- rotasi atau belokan. Nah, di situ kita bisa mendapatkan persamaan sini seperti ini. Karena dia dibedakan oleh panjangnya jarak antara dua dua roda. Maka kita bisa dapatkan sudut radius ini. Itu ya. Sampai sini paham? Sampai Paham. sini paham? Yang lain gimana?
Yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Yang kecepatan linear berarti ini ya, Pak. Yang ketika dua rodanya berjalan bersamaan kayak jalan lurus atau mundur. Oh, Oh, iya. Jadi mastiin itu loh. enggak, kecepatan linear itu maksudnya dia itu hasil dari perkalian kecepatan sudut ini. Kecepatan sudut itu kan berputar ya Mas ya? Betul, Pak. Ya, kecepatan sudut berputar kalau dikalikan dengan jari-jarinya maka akan menjadi kecepatan Linear. linear. Paham nggak? Atau berjalan lurus. Iya nggak? Kita bisa membayangkan lah, sebuah sesuatu yang berputar, kan berputar nih. Nah, untuk mendapatkan jarak yang akan kita dapatkan dalam bentuk meter per second, kita berarti kan kecepatan sudut ini dikalikan dengan jari-jari rodanya kan, maka dapatkan kecepatan linear. Iya nggak? Nah, ketika mobil itu bergerak, nah, maka kecepatan yang di salah satu rodanya itu lebih ke lebih ke Lebih kencang dan lebih lambat. ya, boleh deh. Lebih kecil lebih lambat. Makanya dia akan terjadi sebuah belokan, rotasi. Nah, itu yang biasa digunakan oleh engineer mobil untuk mendapatkan belokan yang maksimal atau yang optimal seperti itu. Habis ini ada yang bertanya lagi? Bagaimana yang lain? Sudah paham? Gak bingung ya? Jelas ya? Oke, Jelas ini Pak. sudah mulai jam setengah 3 kurang. Nah, ini contoh kasus. Coba nanti diselesaikan sebagai tugas ya, tugas minggu kedua. Oke? Sebuah robot manipulator memiliki spesifikasi yang satu, dua, senti, dua senti, terus sentimeter. Wah ini gampang banget ya. Salah bikin soal berarti. Udah, nanti kerjain ya, dikerjakan ya. Sama seperti, nah ini untuk yang tugas kedua, apa? Untuk yang nomor dua. Nanti mohon dianalisis ya untuk jawaban-jawabannya. Oke, sampai sini. Ada yang mau bertanya? Eh, izin bertanya Pak, Ya, monggo. terkait deadline-nya kira-kira kapan ya Pak? Datanya sama ya, sebelum perkuliahan minggu depan. Masih ada perkuliahan lagi kan minggu depan? Sekali lagi. Apa udah libur? Online, Pak. Kemungkinan masih Online, Pak. Pak. Masih online kan ya? Masih ada satu kali Ya, pertemuan Pak. kan Masih ya? online. Ya udah. Mm, Baik, Sebelum terima kasih perkuliahan Pak. minggu depan ya. Ya, ya. Oke. Sama-sama. Ada yang lain? Pak, Pak, materinya dari LMS nggak, Pak? Iya, nanti di-share ya di LMS. Atau nanti saya juga share di grup WhatsApp deh. Siapa? Ya. Ada yang lain? Saya belum absen, Pak, Oh ya. Apa namanya, Mas? atas nama Faris Abi. Faris Abi. Ya, Pak, saya juga, Pak, belum Ya. absen. Faris Abi nomor berapa nih? Oh, Abi Zarin ya? Iya, Pak. Tuh. Kemarin kemana, Mas? Kemarin Bapak, belum maaf. kesini, Pak. Ya. Siapa yang belum lagi? Saya Pak, Cecilia Pak. Saya Pak Muakbar, Pak. Cecilia.
Bentar, Cecilia. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Bentar. Cecilia belum ketemu nih. Nomor berapa nih? Oh iya ini. Ada ya. Nomor 19, Pak. Oh, ya. Ya, yang lainnya? Yang belum? Oke, makasih, Saya Pak. Pak, Ya, Dharma Pak. Dharma. Dharma Catur. Ya ini juga nih. Mas Dharma kemana nih Mas? Kemarin Mas. Kemarin Akbar, Pak. Akbar, tiduran Pak. Pak. Siapa lagi yang belum? Akbar, Pak. Akbar. Akbar. 30, Pak. 28, Pak. Udah? Yang lain? Nah ini Mas Fahri sama Mas Dharma ini kenapa minggu yang lalu Mas? Saya belum ke Purwokerto Pak, pas itu Pak ada urusan. Oh. Kalau misalkan nggak masuk bikin surat izin ya Mas ya, dalam artian jangan ditinggalin gitu aja loh. Maksudnya nanti bahaya kalau misalnya nanti tidak terpenuhi untuk absensinya. Oh iya Pak. Langsung aja Iya Pak. memberitahukan temennya atau membuat kalau misalkan sakit ya bikin surat sakit gitu loh. Kalau Iya ini nggak Pak. bisa ikut ya buat surat izin atau apa seperti kenapa gitu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau tidak ada, karena ini juga udah hampir jam 3, udah hampir 2 jam ya. Kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.